Agar rezeki tidak terputus, infak dulu 100. Ingat, infak subuh fitrah dakwah, kamu bisa banyak berbanyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Kaji Asik Teras Dakwah Angkringan Show ya. Angkringan ini ora? Enggak apa-apa, kita ketemu setiap sekali ya, 1 bulan sama Mas Gus Wowo, dan kali ini juga ada bintang tamu, Masya Allah, dan Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di sini. Terus nanti konsepnya adalah kita akan menggali dari pemateri, tapi nanti teman-teman boleh kalau mau curhat ya. Jadi kita kalau bisa seinteraktif mungkin, tidak satu arah tapi 2 arah, iya, tidak one way ya. Dan selawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin 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 ya rabbal alamin. Dan jangan lupa saya ingatkan lagi teman-teman semua yang pengen berinfak dan bersedekah bisa langsung ke Baitul Mal Teras Dakwah. Di minggu kemarin apa ya, diumumkan ada laporan tentang penggunaan dan juga manfaat dari Baitul Mal Teras Dakwah. Macam-macam, bisa kajian, terus ada yang jelas Palestina juga mengirim, terus apalagi ya, rumah tahfiz juga ya yang di Lombok kalau nggak salah, dan juga banyak manfaat lagi. Monggo silahkan yang pengen berinfak, beramal soleh, sedekah bisa ke Baitul Mal Teras Dakwah gitu. Oke ya, sebelum kita nanti bentar lagi adzan Isya ya, kita sedikit lah, kita prolog dikit-dikit lah. Tema kali ini adalah hilang arah. Wih, kehilangan arah. Arah ini sing kok ngopo orang ngerti aku ya. Ngulon ngalor gitu. Seperti apa tuh hilang arah? Mas Dimas pernah mengalami hilang arah? Pernah. Pakai mic. Orang krungu. Wah, aku balik. Lucu-lucu loh. Pernah, Mas. Pernah. Di tahun berapa itu kira-kira? Hilang arah ya, hilang arah itu dulu sering. Oh, dulu sering. Nggak ketemu itu arahnya itu. Lupa saya naruhnya di mana. Tapi yang jelas sebelum tahun 2018. Sebelum 2018. Sebelum 2018. Insya Allah. Itu berarti arahnya bisa macam-macam ya? Wah. Arahnya ke sana. Nanti kita akan gali hikmah tentang apa namanya hilang arah dan kenapa Mas Dimas bisa balik lagi menemukan arah yang sejati, arah yang memang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan menggali cerita dari Mas Dimas. 2 bulan kemarin kita juga ada apa namanya bintang tamu Pak O. Kita juga kemarin menggali tentang bagaimana beliau bisa menemukan lagi jalan kebenaran, jalan yang dicontohkan oleh Rasul, dan juga sekarang Mas Dimas hadir di sini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga, dan teman-teman monggo silahkan nanti yang pengen apa namanya bertanya, pengen curhat, tidak dilarang. Monggo ya, kita buka seluas-luasnya. Semoga nanti kalaupun masalahnya tidak pecah paling enggak meletek ya Mas ya. Kalau enggak pecah paling enggak meletek lah, paling enggak. Ono padang-padangan sidik lah kalau. Enggak apa-apa. Gitu ya. Bendet paling enggak ya. Tentang hilang arah kan, kalau Gus Bowo menanggapinya gimana nih? Kok hilang arah? Pasti pernah tuh. Kayaknya dokternya emang hilang arah ya kita iki. Sekarang pun mungkin saya masih mabit juga nih arahnya. Arah ya, jadi ya setiap tujuan itu pasti ada jalan kan gitu. Setiap tujuan pasti ada jalan. Gojek itu. Logonya Gojek itu. Pasti ada jalan. Oh, pasti ada jalan. Itu sponsor padahal lagi. Setiap tujuan
pasti ada jalannya, ya kan gitu. Dan tujuan kita semua satu, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Atas ridhonya Allah, Allah turunkan rahmat, kita digolongkan orang-orang yang mendapatkan rahmat dan ridho, maka kita akan bahagia dunia terlebih lagi di akhirat. Nah, itu tujuannya. Maka ada jalannya. Nah, jalannya ini hanya satu arah juga, yaitu sebagaimana diarahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada jalan selain, only one way. Only one way ya. Hanya satu-satunya jalan mendapatkan kebahagiaan, kejayaan, sukses dunia akhirat hanya ikut Rasulullah. Enggak ada cara lain. Enggak ada jalan lain. Dan pengikutnya yang baik maksudnya ya, para sahabat dan sebagainya. Tapi pada intinya garis besarnya hanya satu jalan. Enggak bisa kita golek dalan dhewe. Meskipun ketoknya bagus gitu. Ketoknya api ngene, tapi kalau enggak cara Rasulullah ya bisa jadi tertipu gitu kan. Wrong way ya. Wrong way. Ya. Anu skapen wrong way. Grup Jadi lawas gitu. apa namanya itu tadi sebagaimana diarahkan Rasulullah. Jadi agama ini tidak bisa ketoke ya. Cek, benar ini. Agama ini enggak bisa ketoke. Harus ya sebagaimana yang diarahkan Kanjeng Nabi Muhammad, satu arah satu komando. Wah, langsung dari takdir. Iya. Takdir. Takdirin ngono wis. Jadi satu arah satu komandonya Kanjeng Nabi. Nah, kita ngaji malam ini dalam rangka menuju arah itu. Meskipun tempaan angin memborbadir kita akhir zaman ini sehingga membuat jalan kita Umpat mabit kadang melipir rest area sih tur kesuwen gitu. Terus kepenaan lali dalan. Nah, ini perlu adanya utusan-utusan. Nah, utusannya ya para rasul, para sahabat dan pengikutnya, yaitu para dai-dainya Allah. Ini terlebih lagi kita yang sudah mengaji ini punya tanggung jawab mengingatkan orang-orang yang teman-teman kita sing sekiranya sedang dalam arah yang tidak tepat gitu. Nah, jadi maklum manusia itu pasti ngiwonengen, itu maklum manusiawi. Kalau kita string terus yo malaikat namanya kan gitu. Jadi maksudnya apa? Kadang ngiwonengen itu ada hikmahnya agar kita istighfarnya ngesul gitu. Kan? Jadi astagfirullahalazim itu biar ngonek ora tahu duwe ngono, ora tahu istighfar ndak sombong juga nanti. Merasa wah suci kan, merasa suci hati. merasa bener dewi, tidak pernah rumangsa bener, itu bahaya juga. Itu hilang arah juga. Seakan-akan dia sibuk dalam agama tapi ada hijab kesombongan ternyata tersesat juga. Nah, maka arah ini bagaimana agar kita ini dibimbing di jalan yang lurus ini ada syarat-syaratnya. Nah, syarat-syaratnya ya salah satunya keikhlasan, tawadu dan semuanya itu, karena manusia ini kan ada batasnya gitu kan. Tapi kemuliaan datang karena batasnya itu sendiri. Nah, jadi batasnya apa? Beda dengan malaikat bisa taat karena dia tidak punya hawa nafsu kan gitu. Tapi kalau manusia bisa taat karena dia taat walaupun dia punya nafsu yang besar gitu kan. Nah, maka ketaatannya manusia ini lebih mulia daripada ketaatannya malaikat. Kan gitu. Nah, jadi itu tadi ngiwonengen itu hal yang luas, cuman kita harus bagaimana dalam rangka kita memenuhi syarat. Nah, kita kalau ngambil uang itu syaratnya kurang ya orang metu duit ning ATM gitu. Mungkin pas bote kurang atau apa. Nah, kita ngaji dalam rangka memenuhi syarat itu, menuntut ilmu, zikir, mengingat Allah di setiap suasana keadaan, tawadu gitu, tidak sombong, merasa muslim biasa, merendah, tawadu, ya keikhlasan. Nah, ini salah satu dia akan dibimbing dalam arah yang betul nanti. Masya Allah. Maka nanti kita obrolkan lagi setelah Isya ya. Ini sholat. Sebentar lagi akan ada kemandangan dan Isya dan kita akan sholat Isya dulu. Nanti setelah sholat Isya kita akan lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol asik kita ya dengan Gus Bowo dan juga Mas Dimas. Kita akan nanti gali lagi Mas Dimas itu siapa. Tapi setelah kita menunaikan sholat Isya berjamaah. Oke, kita akan kembali lagi setelah Isya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, kita hadir lagi setelah sholat Isya. Monggo silakan yang masih menikmati Tiger Race ya, Sukomacan. Silakan dinikmati dulu, dihabiskan dulu, Masya Allah. Sambil kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, kita bisa makan enak di sini, kita bisa minum enak di sini. Dan di sana saudara-saudara kita jangankan makan minum ya, nyawa aja besok aja bisa hidup apa Mbak juga wallahualam karena menghadapi serangan dari Israel. Jadi sambil makan, sambil bersyukur teman-teman masih bisa makan enak di sini, masih bisa ngaji dengan bebas di sini, dan doakan saudara-saudara kita di Palestina ya. Gitu nggih. Karena Masya Allah kita di sini wah jauh kondisinya jauh lebih baik daripada saudara-saudara kita di sana. Mohon doanya, langitkan doa-doanya. Nanti kalau malam saudara-saudara teman-teman sholat tahajud, mohon doanya cepat. Walaupun kita cuma bisa membantu harta, doa, terus melalui medsos, melalui aksi-aksi seperti kemarin, tapi paling enggak nanti kalau kita ditanya sama Allah, kita punya hujah. Ya Allah, saya sudah gini. Oke, gitu oke. Kita lanjutkan lagi. Masya Allah, sudah hadir lagi penasihat spiritual saya, Gus Wawa. Dan juga Mas Dimas. Ini teman lama saya juga. Di belakang sana, tadi kopinya Masya Allah enak sekali ya. Mas Fajar ya, lama lagi kita lama nggak ketemu loh ini Mas Fajar ini. Dulu pernah nongkrong di kopinya dia di Otentik. Dan kita lanjutkan lagi nanti tentang hilang arah ya. Kita akan mendengarkan ya kisah dari Mas Dimas. Wah, kisah ya. Ketika beliau pernah mengalami hilang arah itu seperti apa? Dan teman-teman nanti kalau di tengah-tengah pengen tanya langsung angkat tangannya ya. Angkat tangannya sendiri, jangan angkat tangan temennya. Gitu ya, nanti hujan ya ini. Masya Allah, Allahumma sholli nafi'an. Ya, alhamdulillah akhirnya hujan. Iya, yang selfie tidak apa-apa, selfie dulu tidak apa-apa, diselesaikan. Konangan mau ngarep dewe selfie. Enggak apa-apa, enggak dilarang selfie. Sebarkan, kita ngaji juga bisa selfie kok, enggak ada masalah. Emang yang di sana-sana di luar-luar aja yang bisa selfie. Di sini ngaji juga bisa selfie, enggak ada masalah. Enggak apa-apa, Mbak. Lanjutkan. Langsung nanti upload tag Teras Dakwah. Siapa tahu nanti temannya tertarik ya. Oke, Mas Dimas, monggo. Ini Mas Dimas ini teman lama saya dulu sebelum berhijrah juga apa namanya, Masya Allah nganggo angin nih enak banget, Masya Allah. Gue pengen gendang mulai. Mengingatkanku di Parangkusumo. Sama dhisik. Mas Dimas, Gimana Mbah? dulu bisa ceritain nggak? Dulu ketika hilang arah itu seperti apa, terus sampai bisa menemukan jalan pulang, dan sekarang Mas Dimas ini bocoran ya, ini salah satu founder dari Sujud Sajadah. Kalau teman-teman pernah melihat Sujud Sajadah, nanti akan dijadikan door prize untuk yang Ahwat 1, yang Iwan 1, nanti yang bertanya dapat door prize Sajadah traveling. Ya, yeah. Monggo Mas Dimas. Nanti aku ngoceh terus cerita kepala. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki apa iki? Respi iki. Langsung wae cerita. Oke. Iki pokoknya iki sesi ngudoroso. Oh iya, oke. Mungkin teman-teman belum kenal, ya pasti belum kenal ya. Tak kenal maka ta'aruf ya. Ah iya, dulu itu. Jangan lagi. Selentik Gus Wawo nanti. Nah, perkenalkan, nama saya Dimas Ambara. Kalau yang belum kenal bisa follow Instagram. Wah, lumayan nih, dapat follower banyak nih. Dimas Ambara ya. Sorry Mas, nek rada kudaran maju sithik ra apa-apa. Oke. Jadi pertanyaan Mas Anggri tadi ya, saat hilang arah itu karena dulu saya tuh nggak pernah ikut pengajian, jujur. Sholat bolong-bolong, malah nggak pernah sholat, malah nggak pernah sholat. Tapi padahal, masih mengaku bertuhan ya. Mengaku bertuhan. Ya, padahal sama loh, Muhammadiyah loh. Satu sekolah loh sama satu sekolah ya. Satu sekolah.
Tapi ya itu ya, ya mungkin karena merasa Islam itu warisan, ya nggak pernah belajar gitu. Terus kerja juga di perbankan gitu, yang kita sama-sama tahu bahwa itu riba. Tapi ya karena nggak merasa hilang arah, karena saya nggak mencari arah gitu, saya nggak mencari jalan pulang. Fine aja gitu ya. Fine aja, hidupnya itu kayak nggak punya tujuan gitu. Tapi seneng. Seneng, hidupnya ya cuma di dunia aja kan. Oke. Yang dicari materi, yang dicari itu popularitas, yang dicari itu apa ya, temennya banyak gitu, seneng gitu. Party sana sini gitu ya. Ya pargoy. Pargoy. Emang boleh. Nah, ya karena saya nggak punya tujuan, nggak tahu kalau misalkan nanti mati itu terus gimana gitu, karena nggak pernah dipikiran, sama sekali nggak pernah dipikiran. Nah, suatu saat apa ya, ada di dalam hati saya itu kok ini kayaknya hidup saya kok nggak bener gitu ya. Nggak benernya adalah baca suatu buku yang tentang anti riba. Waktu itu kan saya nggak ngeh bahwa kerja di bank itu riba. Misalkan pun enggak, saya juga nggak peduli gitu. Riba itu apa gitu, nggak penting gitu. Waktu dulu ya itu astagfirullahaladzim, itu saya selalu menyebut ya kalau itu. Nah, puncaknya itu keresahan saya itu tahun 2017 karena sudah mulai ada teman yang melihat bahwa riba itu sama dengan memerangi Allah dan Rasulnya gitu. Nah itu saya mulai takut tuh. Oh ternyata, waduh, kok lumayan ini. Ternyata lumayan soan nih. Gimana, geser kemana ini? Ini bisa gitu. Oh ya. Sini aja. Oh, segini ki maju gini ki. Main pinggir pantai. Aku payung. Payung, aku mantal lagi. Mana yang di rambut tuh? Nggak apa-apa, biar jadi saksi. Romantis ya. Kajian udah gitu. Nah, lanjut ya teman-teman ya. Jadi kalau memang waktu itu saya udah mulai takut agak ini nih, memerangi Allah dan Rasulnya gitu. Terus saya ulik lagi dosa-dosa riba itu apa gitu. Ternyata seperti berzina dengan ibunya sendiri gitu. Wah itu saya takut banget itu. Padahal saya tinggal, waktu itu saya belum nikah ya, tinggal cuma sama ibu saya gitu. Terus tak lihat-lihat gitu kan, mosok sih saya mau berzina sama ibu saya sendiri gitu. Nah itu nggak enak toh, nggak enak. Nah terus akhirnya saya memutuskan untuk keluar gitu. Ya udah keluar aja. Tahun 2017 saya ingat, saya memutuskan untuk resign dan saya nggak punya pekerjaan pengganti. Utang di kantor masih banyak karena godaannya kerja di bank itu dikasih utang sama kantor gitu. Nah itu biar gak keluar maksudnya gitu. Cuma ya saya nekat aja, udahlah bismillah saya niat untuk meninggalkan pekerjaan ini karena Allah, ya udah gitu. Nah bergabunglah dengan komunitas X-Bank gitu, saya mulai belajar, kenal gitu. Nah ya jujur waktu 2017 itu saya itu kenal pengajian pertama tuh di sini, di Teras Dakwah. Itu waktu ada Ustadz Abdul Somad. Oh, Tablik iya. Akbar Ustadz Abdul Somad. Wah penuh banget itu. Saya baru tahu ternyata lingkungan pengajian tuh asik ya ternyata. Saya baru menikmati itu. Padahal tempatnya deket ya. Padahal tempatnya deket ya. Tempatnya deket padahal, tapi saya nggak ngeh gitu. Ya udah saya coba ke pengajian. Oh ternyata pengajian tuh asik ya, karena dulu di image saya itu orang-orang yang ngaji itu orang-orang yang wah ini kok bukan habitat saya gitu. Jadi akhirnya ternyata ngaji itu asik, ngaji itu banyak ilmunya, ngaji itu mendekatkan diri sama Allah. Ya udah mulailah saya ikut beberapa kajian gitu. Nah di situ saya udah mulai menemukan arah ini sedikit. Yang bikin galau adalah saya nggak punya pekerjaan, saya nggak punya income, saya nggak punya pendapatan di 2 tahun. Bayangin saya menghidupi ibu saya, tapi saya nggak punya income sama sekali. 2018, 2019, alhamdulillah saya nganggur, jadi pengangguran. Isih kalah suwe karo Gus Bapak. Sampai sekarang ya. Itu
rasanya ki lah karena saya belum beriman jadi rasanya deg-degan tuh loh. Deg-degan wah ini piye iki ra ono duwite segala macam ki. Utang nambah banyak gitu. Nah, itu alhamdulillah saya dipertemukan sama Mas Anggri 2018. 2018 saya kenal beliau itu tahun 2005. Ya. 2005 saya kenal Mas Anggri ini sama-sama masih belum berhijrah ya Mbak ya. Belum. Masih jahiliyah ya. Nah, ketemu lagi 2018 Masya Allah dikenal sama temen loh kok sudah apa namanya batuknya ini loh agak hitam gitu kan. Terus saya nanya. Padahal rasa minan. Saya nanya, loh kok wes iso sholat saiki Mbah gitu kan. Iya, wes iki mulai ajar ngaji. Mbok ya aku dijak saya bilang gitu kan. Mbok saya dijak, wong saya nggak ngerti harus belajar kemana, nggak punya teman untuk ngaji gitu. Akhirnya saya dibawalah ke apa namanya dikenalin ke beberapa teman. Oh komunitas ini loh, itu bisa apa namanya ngajinya enak segala macam. Nah mulailah saya nggak khawatir lagi soal ekonomi saya, karena saya melihat saya meninggalkan pekerjaan saya karena Allah pasti akan Allah cukupi gitu. Entah bagaimana caranya. Nah setelah 2019 itu saya belum nikah itu 2018 2019 saya belum nikah. Ya, belum nikah ya dulu ya. Belum nikah. Lah bayangke aja teman-teman ya. Saya itu kondisi nggak punya uang, belum nikah, wah rasanya enak banget. Terus saya nikah pakai apa gitu pertanyaannya. Saya nikah pakai apa? Seseran aja saya nggak punya uang sama sekali. Ya kok ya alhamdulillah Allah tuh maha baik gitu loh. Dikasih istri itu yang saya nggak kenal sama sekali di luar circle saya, yang menerima apa adanya. Menerima apa adanya, wah luar biasa. Tapi sayang istri saya udah pulang nih tadi sama anak-anak. Oh udah pulang ya? Ya itu ya apa namanya Allah itu maha baik. Terus kemudian saya dikasih istri, saya nikah. Nah itu alhamdulillah setelah rezeki karena pernikahan itu bener. Jadi kalau teman-teman yang belum nikah karena nggak berani ya itu janganlah gitu. Karena saya membuktikan sendiri rezeki karena pernikahan itu nikah itu membawa rezeki sendiri itu. Apalagi kalau apa namanya ya kita dasarnya itu memang pengen karena Allah ya Bismillah gitu. Nah di tahun 2019 akhir itu agak lumayan itu saya diajak teman saya untuk mulai bisnis bareng-bareng tapi ya gagal lagi gitu, jelungup lagi, utangnya tambah lagi gitu. Nah alhamdulillah di 2020 mulailah saya bikin brand yang sekarang berjalan, itu sujud tadi. Gitu sih kurang lebihnya kayak gitu. Mungkin detailnya nanti kalau ada pertanyaan dari Simbah aja ini. Oke. Itu ya. Jadi memang menyenangkan ya punya temen yang dulu sama-sama masih jaliah terus lama nggak ketemu akhirnya ketemu lagi ternyata di tempat kajian. Wah ini menyenangkan sekali. Teman-teman mungkin kalau ada hal yang serupa nanti bisa juga di-sharingkan dengan kita nanti kalau misalnya pengen sharing di tengah-tengah langsung angkat tangan saja ya, jangan angkat tangan temennya, oke? Nanti bisa, pokoknya intinya kita dua arah. Itu Mas Dimas ya, jadi mulai dari gonjang-gonjing, keluar dari pekerjaan, tidak punya apa-apa, akhirnya Allah menolong dengan memberi istri, memberi usaha yang sekarang awet bisa berjalan sampai sekarang ya. Iya. Kalau boleh tahu, ini ekspornya kemana saja Mas Dimas? Ekspornya alhamdulillah di 35 negara. 35 negara saja sujud luar biasa sekali. Ya, alhamdulillah. Dan apa namanya? Ya 90% ekspor sih itu, Mbak. Di Asia mana saja kalau Asia? Kalau Asia itu Singapura, Brunei, Malaysia, Malaysia, Jepang, Thailand. Ya, Asia itu. Eropa banyak lagi. Eropa lebih banyak. Inggris, UK masuk. Inggris, Jerman, Afrika juga banyak. Afrika sudah tembus pasarnya? Sudah. Masya Allah. Nah, itu karena Allah tuh, Bah. Ukraina kebetulan tadi Ukraina ya. Ukraina tembus pasarnya sujud, Masya Allah. Rumania, Ukraina luar biasa. Perang wis ditembus loh. Sajadah tekan kono. Masya Allah. Kita doakan ya semoga pemeluk Islam di seluruh dunia ini makin bertambah. Amin. Ini sejalan dengan ingat kata-katanya Gus Bowo kemarin bahwa kita berdoa di sini. Mungkin siapa tahu hidayah itu datangnya malah mungkin di belahan bumi yang lain ya Gus ya. Masya Allah. Ini mungkin kita terus doa, kita terus risau pikir bahwa
hidayah semoga datang untuk seluruh alam semesta. Kita bisa berdoa kami di sini, mungkin Allah ngabulkannya, mungkin di luar negeri bisa. Hidayah untuk siapa saja, nanti Allah yang akan kehendaki untuk turun di mana saja. Gitu ya. Oke. Langsung aja Gus Wowo, melihat ceritanya Mas Dimas ini ada yang bisa dikulik-kulik lagi gak ini Gus Wowo? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi rata-rata kurang lebih perjalanan setiap manusia ya seperti itu ya. Jadi dulunya apalagi yang alhamdulillah mungkin saat ini sudah dikasih jalan atau arah yang lebih baik. Ya pasti manusia sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum majma'in dulu, mereka dari jahiliyah, dari zulumat terus ke jalan hidayah lah, jalan cahaya. Jadi hadirin yang mulia, pada hakikatnya sebenarnya hidup kita ini cuma butuh satu saja sebenarnya. Bukan butuh ini bahasa kasarannya ya. Jangan disalahpahami. Sebenarnya cuma butuh satu saja. Kita tuh sebenarnya bukan butuh perkara yang tampak, makan, minum, ya kan, kendaraan, rumah. Sebenarnya kalau kita sadari yang kita butuhkan itu hanya satu, yaitu apa? Hidayah. Nah, hidayah agar apa? Agar bisa menuntun kita ke arah yang betul, ke arah yang benar, Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, kan gitu. Apa artinya kita punya kebendaan, ya gitu? Apa artinya kita punya jabatan? Apa artinya kita punya kemewahan tetapi tidak dikasih hidayah? Itu bencana itu ya. Wah, itu kemiskinan yang selama-lamanya nanti di akhirat, kan gitu. Bangkrut itu. Ya kan Bangkrut. Bukan berarti Allah melarang kita punya itu. Wong ya hakikatnya semua itu dari Allah seperti yang ditanyakan. Disampaikan Mas Dimas tadi, bisa distribusi sujud kemana-mana itu ya atas izin Allah. Kalau tidak diizinkan oleh Allah ini tidak akan bisa. Manusia ini hanya bisa ikhtiar semampunya dan doa sepenuhnya. Nah, ini jangan kebalik ya teman-teman. Usaha semampunya, doa sepenuhnya. Yang terjadi kadang kita kebalik. Ikhtiar atau usaha itu sepenuhnya tanpa dia sadari kalau dia sudah masuk ke dalam memaksakan diri. Nah, ya kan? Semampunya ya sebaik-baiknya, doa sepenuhnya, pasrahkan. Hai Allah, saya untuk perkara rezeki ini saya sudah tunaikan. Saya desain sajadah, saya gini-gini, sudah hari ini seperti ini, kan itu. Dan kalau bisa setiap hari dikonfirmasikan, walaupun omsetnya mungkin sudah per minggu, per bulan stabil, tapi setiap hari harus dipasrahkan, kan gitu. Ya Allah, untuk hari ini tadi saya ngitung ini keluar masuk gini-gini, ya Allah, selebihnya aku serahkan kepadamu, kan gitu. Nah, jadi kembali tadi apa? Yang dibutuhkan manusia, seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini hanya satu, yaitu hidayah. Bencana sekali kalau kita ini ditakdir naudzubillah menjadi orang yang tidak pernah sujud kepada Allah Ta'ala. Naudzubillah minal, ya kan? Masya Allah, kita tadi sholat isya itu jangan disepelekan ya konco-konco. Kadang kita kenapa kok sholatnya merosot? Keistimewaan itu, keistiqomahan itu melemah karena kita sudah tidak ada rasa menghargai kepada amal itu. Dianggap biasa saja. Mas sholat subuh biasa karena sudah terbiasa. Jangan hadirkan keutamaan amal ketika kita sedang beramal. Masya Allah, Allah bangunkan aku dari tidur dan sekarang memperjalankanku ke masjid. Nah, itu harus didatangkan terus. Jangan-jangan ini sholatku yang terakhir. Nah, jadi harus dihadirkan, kan gitu. Jadi agar kualitasnya bertambah. Kita kenapa sholatnya cuma camping? Karena PD besok masih bisa sholat. Padahal belum tentu ya. Padahal belum tentu ya. Besok disolatkan, kan gitu. Jadi apa teman-teman? Hadirkan keutamaan ketika kita beramal. Ini salah satu agar kita istiqomah, bahkan meningkat. Nanti kalau kita ketinggalan amal tersebut, kita akan merasa sedih, merasa susah. Sahabat Nabi itu ketinggalan 1 rakaat saja, Mas Bu, nangisnya 3 hari. Nangis, linggetuni 3 hari, ya Allah, nangis terus. Opo ki sing salah, jangan-jangan Allah mau lemparkan saya dari rahmatnya ini. Jadi ya suudon dengan diri sendiri, ya. Boleh kan? Agar kita tidak ekstrim merasa pede. Ya boleh pede itu merasa sangka baik boleh. Tapi kita harus berdiri di tengah-tengah antara harap dan takut.
harap dosa-dosa kita diampuni, takut kalau ternyata dosa-dosa kita atau amal kita belum bisa mengantarkan kepada ridhonya Allah. Jadi agar tidak ekstrim, maksudnya tidak ekstrim kanan. Kalau ekstrim kanan nanti nggak apa-apa, mabuk lagi aja, wong Allah Maha Pengampun. Nah ini rahmat ekstrim lewat. Kalau ekstrim kiri makin kan deh, wah aku ora ditampa salate, wah Allah bulan-bulan nganti 70 kurang makin wingi sate sakmene ora sakmene amah ra sida salat ngerti-ngerti subuh. Nah itu jadi agar tidak ekstrim, jadi tidak ekstrim kanan ekstrim kiri, tapi harap dan takut. Nah jadi apa teman-teman tadi kita yang dibutuhkan manusia hanya hidayah. Karena kalau sudah dapat hidayah, apapun keadaan kita di muka bumi ini tidak akan menjadi masalah. Ini pasti. Ini bukan etok-etok, bukan jargon-jargonnya para ulama yang kalau kita mengamalkan agama akan mendatangkan kebahagiaan. Ini pasti. Ini rumus pasti ya? Rumus pasti. Orang mungkin masih, dan yang berkata ini Allah dan Rasulnya. Kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan dunia akhirat hanya Allah letakkan dalam amal agama yang sempurna seperti yang dibawa oleh Rasulullah. Ini rumusnya. Nah, gitu, amal ini. agama yang sempurna sebagaimana dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika amal ini baik, hidayah datang akan mengantarkan dia kepada amal. Tadi yang tadi Mas Unggri, Mas Dimas tadinya nggak sholat, hidayah datang menjadi sholat. Nanti kalau sholat ini diperbaiki, kayak tadi salah satu usahanya menghadirkan keutamaan setelah saat beramal, istighfar setelah beramal, bersyukur setelah beramal. Nah, nanti kalau amal sudah baik maka Allah akan memperbaiki suasana keadaan kita menjadi baik. Yang tadinya nggak punya kerjaan, susah, nggak perlu minjem bank, bisa survive misalnya. Ini suasana keadaan nanti Allah jadikan baik. Anak istri jadi satu hati, enak kan gitu. Tapi kalau amal ini tidak dibina, tidak membina hidup kita, maka suasana keadaan akan menjadi kacau gitu. Rumah-rumah menjadi suasananya neraka, bahasanya piring terbang, krompiang kan gitu, dan sebagainya. UFO ya, banyak alien ya. Meskipun sing dibantengnya piringnya regane 3 juta kan itu. Tapi nah gitu. Nah, kalau suasana keadaan baik maka Allah akan turunkan rahmat dari atas bumi dan dari bawah bumi. Nah, ini jadi rumusnya adalah satu adalah kita bagaimana yang kita butuhkan hanyalah hidayah. Salat ini syarat sahnya salah satu rukunnya adalah membaca Al-Fatihah dan at-tahiyat ya. Selebihnya itu sunnah. Nah, bukan berarti mengemingke sunnah banyak utamanya juga, tapi ibaratnya rukun yang tidak boleh ditinggalkan salah satunya adalah Al-Fatihah. Karena apa? Ulama sampaikan di dalamnya ada doa meminta petunjuk, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukilah aku jalan lurus. Maknanya apa? Meminta hidayah kepada Allah, mengusahakan hidayah wujud pada diri kita, hukumnya wajib. Nah, kan gitu. Malah sebenarnya kalau dalam at-tahiyat itu apa? Doanya Allahumma nek kowe piye versine, Mbah? Sorry. Di antara dua sujud. Warzuni batini warzukni kan gitu. Nah, itu doa meminta rezeki itu sifatnya sunnah. Nah, sekarang kita kok kebalik, usaha atas hidayah kok dianggap ora wajib, sing golek rezeki diwajib-wajibke kan gitu. Tulang kepala jadi kaki jadi kepala, wis banting tulang dibanting-banting diperes mas sangkal putung. Jadi sangkal. Nah, jadi kebalik-balik ya kan gitu. Sebenarnya yang harus diutamakan mencari hidayah, mengusahakan hidayah pada diri kita. Sekarang kok seakan-akan kita sadari bertanya pada diri kita, kok ngajiku seakan-akan sekarang masih waktunya masih sisa-sisa waktu setelah bekerja ya kan gitu. Kerja mulai rezeki ini boleh bagus, di situ juga ada perintahnya ada sunahnya. Maksudnya ini masalah prioritas saja ya. Yeah. Kerja nek ngaji nek selo. Kalau ada waktu, ayo ngaji di sini di sana. Wah aku masih sibuk. Seakan-akan untuk Allah dan Rasulullah untuk hidayah itu sisa-sisa. Turahan ya. Keturahan gitu. Nah kan gitu. Jadi apalah kalau enggak mending nek disisani ya. Ada yang enggak disisani sama sekali kan gitu. Oh aku yang ini yang ibadah kok. Akhirnya pembenarannya seperti itu. Aku kan yo jihad golek duit kan yo jihad. Nah. Alasannya jihad. Alasannya jihad. Kerja ya. Tapi omset tidak
sesuai nesu. Jenenge ora jihad kuwi. Nek jihad ya fisabilillah ya ikhlas, ora bati Allah takbir kan ngono kuwi. Ya pengertian jihad itu kan mati atau mukti Allah kan gitu. Iya. Di medan perang mau hidup atau mati, jihad itu ya wis. Ku serahkan padamu ya Allah. Kerja jihad. Oh jihad aku rasa ngaji aku kene jihad. Tapi ngitung bati, wah kok minus. Tercancel itu jihadnya. Ada keluhan di medan jihad kan gitu. Iki senengane kreak-kreaki alasane ming dawa ngono wis sudah hafal itu. Garangan-garangan maklar-maklar. Nyengit. Padha ngaji wangel, nek ana masalah teko wis sisan iki online to iki beda krungu iki. Akhir-akhir ini saya disambati wong akeh bahasane. Dadi ini luapan ya. Kok nek kon ngaji do angel karepe kok ndadake kathok. Doakan saya Mas, doakan dia menjadi hidupnya baik mah kayak kamu kayak bikin celana di sini pernah katrok ditinggal sampai terus jadi enak banget ya. Rasulullah aja diminta sama sahabat, ya Rasulullah doakan saya agar saya bersamamu di dalam surga gitu. Rasulullah jawabnya apa? Baik, akan saya doakan, tapi tolong bantu saya. Bagaimana caranya? Perbanyak sujud kepada Allah. Yo didoakan yo ono usahane kan gitu. Walaupun itu jelas A1 lho hitungake. Kanjeng Nabi lho ya kan. Tapi Kanjeng Nabi masih meminta perbanyak sujud kepada Allah. Maka hadirin yang mulia, terus pertanyaannya sekarang, bagaimana agar kita mendapatkan hidayah? Nah, kita nggak tahu minggu depan keadaan kita masih seperti ini atau enggak, bulan depan kita nggak tahu akan ditempa cobaan apa. Naudzubillah, kemarin dihantam pandemi saja sudah gulung koming, iman ngedrop suret kan gitu. Apalagi wis mulai divakum ke sholat jemaah untuk jemaah hangel kan gitu. Kita nggak tahu di depan akan ada cobaan apa. Iman kita tetap kuat nggak ini? Hidayahnya masih akan kekal nggak ini dalam diri kita? Cobaan apapun, entah itu ekonomi, entah itu keluarga, entah itu negara. Naudzubillah. Makanya Masya Allah tuh saudara-saudara kita di Palestina dihantam seperti itu, tapi mereka tetap tawasul pada Allah. Cah cilik-cilik. Saya perhatikan ya, kalau saya melihat video ini mungkin riset gembel saya. Mereka itu nggak ada yang trauma. Menurut saya, trauma meng sedino rong dino. Yang harusnya bertahun-tahun loh itu. Ya. Tapi saya guyu meneh, ngaji meneh, ya. Tapi alhamdulillah justru tentara-tentara Israel itu ada yang melakukan ada yang bunuh diri, stres, dan bahkan pakai pampers, mereka tuh nggak ada orang-orang yang dia kok mentalnya udah kayak ini meskipun dia mati. Ya memang satu keprihatinan, tapi satu ini point of view yang lain. Sebenarnya bukannya kita yang mati wajib, tapi bukannya kita tidak menginginkan yang sudah mati. Insya Allah yang mati sekarang sudah syahid ya, sudah syahid. Wis rasa dikhawatir. Iya. Cah cilik-cilik mah ngenes keadaannya ngenes ketok mati sekian puluh ribu, tapi akhirnya dia terhindar dari kita di zaman nantinya Allah justru sayang kepada dia diambil lebih dini ya kan. Iya. Sisi lain ada pelajaran kita sebagai sama manusia baru. Tapi akhirnya itu ya sebenarnya Allah sedang mengangkat derajatnya. Iya. Nah, terus tadi apa? Bagaimana kita agar mendapatkan hidayah? Allah beritahukan dalam surat Al-Kahfi ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyahum subulana wa inna Allaha muslimin. Barang siapa yang susah payah di jalan itu kata Allah. Barang siapa yang susah payah di jalan itu, maka aku akan membukakan baginya pintu-pintu jalan kami, pintu-pintu hidayah. Nah, itu boleh dicek Al-Kahfi ayat 9. Barang siapa yang susah payah di jalanku, maka akan aku bukakan pintu-pintu hidayah. Kurang lebihnya seperti itu. Maknanya apa teman-teman? Hidayah akan datang kepada kita ada syaratnya, yaitu susah payah. Susah payah dulu ya. Teman-teman dari rumah, dari kos ke sini ngaji, niat ikhlas karena Allah ya. Jangan yang lain, nanti tebusannya akan hidayah. Udan-udan diwangi, panas sudah tidak. Kalau mungkin kalau dilihat teman-teman juga nggak ada waktu, tapi mau meluangkan waktu. Wal asri innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Bersumpah demi waktu Allah itu. Kalau kita kan bersumpahnya demi Allah, tapi Allah sendiri deminya
hanya demi waktu, saking ngerinya masalah waktu. Maka ada hambanya yang mau meluangkan waktunya untuk agama, ini ganjarannya sangat besar bagi dia, apalagi untuk urusan menuntut ilmu atau mencari hidayah. Jadi apa? Hidayah akan datang disertai dengan syaratnya adalah berusaha payah pengorbanan. Ulama kita sampaikan dulu ayat Quran itu turun berangsur-angsur, itu turunnya itu setelah Nabi membuat pengorbanan. Caci maki turun ayat. Jalan ke sana ketemu aja ini ketemu ini turun ayat. Jadi kayak menjadi tertib. Petunjuk itu setelah kita ngelakoni. Nah, jadi kalau di sekolah itu kan belajar baru ujian. Nah, kalau agama ujian dulu baru belajar. Oh ya 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 ya. Nah, maka teman-teman, kenapa kok sekarang Islam banyak apalagi di rumah kita tapi kok amal sulit? Nah, alhamdulillah semoga kita dihindarkan. Nah, mungkin kalau ada orang bilang ada istilah namanya Islam KTP. Islam KTP tahu nggak artinya? Cuman KTP itu? Bukan. Apa? KTP Islam keturunan tanpa pengorbanan. KTP keturunan tanpa pengorbanan. Jadi warisan tadi kayak Mas Dimas, warisan walaupun sekolah Muhammadiyah tapi orang sulit karena belum ada pengorbanan. Nah, maka Mas Dimas mengorbankan waktunya, hartanya, 2 tahun nganggur, maka hidayah Allah kasih tetap. Nah, gitu. Nah, jadi ada meskipun kita tidak boleh merasa cukup. Oke, aku berkorban ini, aku segini enggak. Jangan sampai pernah ada kepuasan dalam beramal. Nah, maka jadi teman-teman yang dibutuhkan hanya hidayah, dan itu wajib kita minta setiap sholat dan kita minta doa. Ya Allah, berikan saya hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, itu kan salah satunya doa hidayah. Jangan gelincirkan hidayah yang sudah ada pada diri saya. Ojo kepleset meneh aku ya Allah. Engkau yang membolak-balikkan hati saya. Ini diminta teman-teman. Syukur-syukur, dan ini juga wajib untuk kita semua. Tidak hanya mendoakan kita tapi keluarga kita dan umat seluruh alam. Kan gitu. Doa ini gerak kita bisa tanpa batas, tapi doa tak tanpa batas. Bisa menembus ruang dan waktu. Lintas benua ya. Lintas agama pun bisa. Dongake ben mlebu Islam. Kita berteman, isone mi ngopi ya Allah rode ya tak ada ya Allah isone mi ngopi kan gitu. Gerak. Nah, jadi teman-teman jangan sepelekan masalah hidayah. Karena hidayah ini yang diusahakan Kanjeng Nabi Muhammad ada pada diri kita. Arah ini agar kita mendapatkan arah. Jangan sepelekan dan jangan merasa cukup. Naudzubillah. Jadi kuncinya apa? Dalam setiap kita beramal, melakukan pengorbanan, satu kuncinya ikhlas. Setan ini akan gempur bab perikhlasan ini. Nah, kita sudah korban habis-habisan ini. Harta diri kita, waktu kita korbankan untuk agama, tapi endingnya dijegal setan masalah keikhlasan. Agar disebut soleh, soleha, agar sing ngaji, ikro ben di aku kori, agar dapat jodoh. Nah, sing anu ben diakui dia pahlawan. Nah, ini karena naudzubillah itu ada ancaman yang cukup mengerikan. Kowe ngopo mujahid gitu. Aku membela agamamu, dusta. Kowe pengen diaku pahlawan dan kamu mendapatkan ketika itu di dunia. Itu naudzubillah yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Jadi keikhlasan ini diminta. Habib Umar itu sampaikan, kita doa ya Allah, berikan saya rezeki ikhlas. Ini penting. Ikhlas ini kunci. Amal segunung bisa bangkrut gara-gara keikhlasan. Nah, kan gitu. Rasulullah sabdakan kepada sahabatnya, "Hei Muadz, ikhlaslah dalam beramal. Amal sedikit tapi ikhlas akan mencukupimu." Katanya, akan mencukupimu. Maka teman-teman kita harus sejatinya kita hidup ini hanya mencari hidayah. Memperbanyak yang sudah ada dikekalkan, yang belum terus tidak ada habisnya sampai mati gitu. Nah, maka kalau orang sudah dapat hidayah, pasti dan pasti dunia akhirat tidak ada masalah, pasti. Insya Allah gitu ya. Insya Allah. Oke. Ya tadi ya. Ini mumpung kita di majelis ilmu terus hujan terus, monggo silahkan berdoa. Jangan lupa titip mabul ya, insya Allah ya. Jangan lupa titip doa untuk saudara-saudara kita di Palestina, dan monggo kalau punya hajat disisipkan doa-doanya ya. Oke, Mas
Dimas. Jadi nyambung Gus Bowo ya. Kalau ada yang bertanya nanti langsung ya, langsung angkat tangan ya. Momen bisa ceritakan nggak detail momen ketika Mas Dimas ini terus apa namanya? Mungkin apa ada kejadian apa yang mungkin ini nih saya turning back-nya di sini ini. Ada titik baliknya. Mungkin nanti kalau belum detail menjelaskannya bisa dijelaskan, mungkin ceritakan dengan detail mungkin momen turning back-nya Mas Dimas. Dapat hidayah ya? Iya. Ya Tek. Nah, itu tuh apa ya, proses sih Mbah sebenarnya, proses untuk karena mencari, karena memang diusahakan. Kalau menurut saya ya, menurut saya tuh hidayah itu kalau yang terjadi di pada saya itu saya mencari, kok saya nggak bisa kayak orang lain ya sholat 5 waktu. Pertama itu dulu. Oke. Kok kenapa ya kok saya itu nggak bisa apa namanya menjalankan sunnah segala macam. Terus saya cari. Nah, saya itu dulu punya hobi membaca itu buku-buku pengembangan diri gitu. Oke. Karena saya merasa selalu nggak puas sama diri saya gitu. Saya tuh merasa selalu ketinggalan sama teman-teman gitu. Iri saya itu gede banget dulu ya, dulu iri saya itu gede banget gitu. Kok saya nggak bisa kayak ini ya. Nah, ya itu waktu itu saya merasa ini nggak sehat ya, saya ini nggak sehat. Saya baca buku pengembangan diri. Nah, iri saya itu saya gunakan untuk yang lain, untuk yang kok saya nggak bisa sholat seperti teman-teman yang lain ya. Oh ya. Kok saya nggak bisa ngaji ya? Kok saya nggak bisa sholat, nggak bisa kusuk ya gitu. Nah, terus saya belajar, mulai baca buku. Karena datang ke kajian juga saya masih malu, masih cupu gitu, takut kalau salah, kalau saya ini gimana, karena nggak tahu gitu, nggak punya teman. Nah, saya baca buku-buku agama, saya baca pengembangan diri, terus saya baru tahu ternyata semua yang ada di dunia ini itu sudah ada manual booknya gitu, Al-Quran. Kalau misalnya nggak ada Al-Quran, di hadis. Nah, waktu itu saya mikir, lah ngapain saya baca buku-buku pengembangan diri yang ilmunya itu dari barat gitu, dari walaupun banyak yang bagus, tapi setelah dicari di Al-Quran dan hadis itu pasti nemu gitu, pasti nemu. Nah, itu makanya saya yakin nih harus ya udah saya mencari hidayahnya tuh dengan cara saya perbanyak melakukan ibadah gitu. Kliknya itu ketika beneran saya nggak punya apa-apa, memang beneran saya barang-barang saya jualin, jam tangan, sepatu, sampai saya nggak punya uang sama sekali pernah itu dalam hidup tuh 2000 ya. Saya pernah mau kelahi sama tukang parkir di Tamsis ini. Pernah kelahi, mau kelahi. Nah, jadi saya itu ngecek ATM loh, berharap ada keajaiban gitu loh. Nggak punya duit, ngecek ATM, masukin kartu, saldonya 0 gitu. Kok ya diparkiri gitu. Kok ya diparkiri. Wah, ini nantang gelut iki. Nah, udah mau tengkar itu, nah itu wes lah iki nek wes kudu memang mati ya wes ben wes luweh lah waktu itu wes bundet luweh pikirannya, wes ngajak ribut wae rasane. Meh tak kepruk helm itu, Mbah. Bawain coba helm, tak kepruk helm. Dipisah sama warga gitu. Dipisah sama warga, saya nggak puas. Wes panteni dia bilang, "Ya entenono." Ya saya naik motor, tak golekin nang wonge. Nah, tapi ya sayangnya dia bawa temennya banyak. Saya nggak berani. Ya wes lah bablas saya gitu. Nah, di situ kok uripku ngene banget ya gitu. Uripku ngene banget ya, rekoso banget gitu. Karena saya berpikirannya ini masih takarannya dunia gitu. Rekoso banget. Wes lah ngene ora ono cara liyane iki ketoke. Enggak ada cara yang lain ini. Selain saya coba berserah sama Allah gitu. Saya coba buka usaha gagal. Wes nggak ada yang lain, wes saya tinggal wes pasrah wae lah. Allah mau ngasih apa gitu, mau ngasih apa lagi saya pasrah. Akhirnya saya ke Masjid UGM waktu itu jam-jam duha lah. Saya sholat duha di situ, ambil wudhu sholat duha, saya nangis, ya Allah
saya mau diapain, saya manut semanut-manutnya, terserah mau diapain gitu. Ya bisa saya cuma sujud waktu itu. Saya sujud, nah mungkin nyambung sama Mas Wawok tadi. Ya. Perbanyak sujud gitu. Nah ini yang terjadi sama saya mungkin itu. Kliknya tuh ketika saya beneran saya nggak punya harapan lagi sama dunia. Saya udah nggak berani bermimpi saya. Untuk besok saja terserahlah Allah mau ngasih apa saya terima. Ya Allah saya ikhlas, saya menerima apapun takdirmu, apapun kemauanmu saya turuti ya Allah. Saya manut. Saya udah nggak punya tenaga, saya udah nggak punya apa-apa, saya manut dibawa kemana. Alhamdulillah momen saya di situ, Mbak. Tahun 2019. Sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi, jauh, setahun sebelum pandemi. Jadi, nah setelah kliknya itu, entah kenapa hati saya itu tenang gitu. Arab sesok ramangan, wes terserah, saya nggak peduli. Besok mau di-EC sama temanku nggak punya uang, terserah, saya nggak peduli gitu. Saya sudah nggak punya kemelekatan sama dunia lagi. Saya merasa ya wes lah, mbok ben gitu, mbok DC ya ben. Dulu saya tuh gengsi naik motor, saya tuh cuma punya motor Revo kuning tahun 2000 awal. BPKB nggak ada, STNK nggak ada itu. Dulu saya malu pakai itu, tapi karena mobil saya udah dijual segala macam, ya wes nggak punya pilihan lain gitu. Ya akhirnya mbok wes lah, wong ya ini nggak penting juga, dan ternyata itu cuma kekhawatiran saya karena saya pengen dilihat mampu, saya pengen dilihat punya uang. Nah setelah saya nggak punya apa-apa itu saya baru sadar banget bahwa ternyata yang paling penting tuh hati yang tenang gitu. Nah hati tenang tuh ketika kita dekat sama Allah gitu. Ketika saya itu merasa ya Allah aku manut semanut-manutnya, saya itu kayak butiran debu, terserah kamu bawa kemana, engkau bawa kemana ya Allah, saya manut gitu. Nah di situ tuh saya merasa oh ini toh yang ketenangan itu ternyata rezeki. Nah dari situ mulailah saya bisa mikir pelan-pelan, apalagi ya ini apa ya. Nah sampai diajak teman saya jadi panitia Muslim United dulu 2000 berapa ya, 2019 kayaknya, apa 2018 Muslim United pertama. Nah itu mulailah ada teman-teman yang ngajak ngaji segala macam. Nah itu menurut saya itu yang harus saya syukuri banget sampai sekarang tuh di titik itu, ketika ya udah kamu kayak seakan-akan saya dibisikin ya wes kayak manut wae gitu. Nah itu karena saya udah merasa wes udahlah dunia tuh udahlah gitu. Terus saya baca-baca ternyata ada ayatnya juga yang bikin saya makin yakin adalah ketika kita mengejar akhirat, dunia akan mengejarmu dengan hina gitu. Iya, betul. Nah itu merasa saya, wah ternyata ini tuh kuncinya itu. Kuncinya ini. Dan teman-teman sampai saat ini ya, sampai saat ini adalah yang saya lakukan, saya nggak pernah memikirkan bisnis itu mau bati mau rugi, wes itu lillahi ta'ala udah biarin gitu. Jadi kayak teman-teman sekarang kan lagi 2 tahun 3 tahun yang lalu kan lagi banyak yang Facebook Ads itu, Instagram Ads gitu, bayar Google Ads gitu, SEO gitu. Sampai saat ini kami sujud itu nggak pernah melakukan iklan berbayar sedikit pun. Oh, oke. Tapi ya, masya Allah ya, maksudnya ini semua karena Allah tuh kayak ya udah kalau kita berprasangka baik, ya Allah akan mendatangkan hasil yang baik. Ya Allah sesuai prasangka hambanya itu. Makanya penting untuk kita itu berhusnuzon itu ternyata itu. Kalau kita berprasangka baik ya sama Allah dikasih yang baik kok. Terus gimana biar kita itu merasa hatinya tenang, dicukupkan. Ya cukup dengan bersyukur gitu. Bersyukur tadi bisa pengajian, bersyukur tadi udah sholat. Jadi perbanyak alasan untuk kita bersyukur. Nah itu yang menurut saya itu pelajaran yang sampai saat ini saya pegang, yang saya dapatkan adalah ya kita harus cari alasan untuk bersyukur terus gitu. Karena nggak akan ada habisnya. Makanya Allah kan juga berfirman kan, jika kau tidak akan mampu menghitung nikmatku gitu. Ya karena benar gitu. Kita bisa ngelihat, bisa dengar, bisa menghirup udara, bisa menikmati hujan, bisa di atas tikar, bisa duduk di sini, itu banyak banget yang kita syukuri itu. Bisa makan tadi, bisa dapat gratisan makan, bisa ngopi, bisa
kayak inilah oksigen gitu. Ya kalau kita hirup terus nggak keluarin kan juga jadi penyakit gitu. Ya mekanismenya begitu gitu. Jadi semakin mantap hati itu untuk ya arah itu ya yang kita cari itu ya ini gitu. Ya ini. Ya arah kita pulang kemana ya kepada Allah. Ya kalau kita misalkan merantau gitu kan pengennya kan ketemu ibunya kan dalam keadaan sukses ya. Kita pergi ke kuliah gitu ya pengennya bawa pulang tuh IPK yang bagus gitu. Karena kalau ketika ibu kita tahu kita itu nggak lulus gitu, pulang dalam keadaan nggak lulus, pulang dalam IPK yang jelek, kan pasti kecewa ya, pasti kecewa. Ibu itu kecewa gitu. Nah itu sama sih sebenarnya. Rasul kan juga begitu ya. Kalau misalkan udah dikasih ilmu loh, kamu tuh udah dikasih kesempatan loh, udah dikasih waktu loh sama Allah. Kok ya pulang-pulang bodoh, itu kan mangkel ya. Guru kan juga mangkel kayak gitu. Nah itu ya itu apa ya pelajaran kehidupannya seperti itu sih. Gitu, Mbah. Oke.